Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Emiliana Sution dengan NIM 230306005. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan biosintesis kuning telur, biosintesis putih telur, dan kerabang telur. Nah, di sini saya mengerjakan tugas video dari mata kuliah Produksi Ternak Unggas. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan biosintesis kuning telur terlebih dahulu, dan saya sudah menyiapkan skema step by step yang akan dilalui. Dapat teman-teman lihat skemanya. Nah, proses biosintesis kuning telur dimulai dari hormon estrogen yang diproduksi oleh ovarium. Hormon ini merangsang hati untuk menghasilkan protein vitellogenin, yaitu bahan utama pembentuk kuning telur. Setelah terbentuk, vitellogenin dilepas ke aliran darah dan diangkut menuju oosit atau telur yang sedang berkembang di ovarium. Tadi dibentuk di hati, masuk ke aliran darah, lalu vitellogenin menuju oosit. Tadi yang saya jelaskan sel telur yang sedang berkembang di ovarium. Nah, tahap selanjutnya yaitu di sini skemanya saya sudah sampai sini. Di permukaan oosit terdapat reseptor khusus yang mengenali vitellogenin melalui proses endositosis. Nah, di sini proses endositosis. Lalu vitellogenin masuk ke dalam oosit dan kemudian dipecah menjadi dua komponen penting, yaitu lipofitelin, yaitu komponen lemak, dan fosfoltin atau komponen fosfat. Dapat teman-teman lihat seperti skema yang saya buat. Nah, selain itu, oosit juga mengambil lemak dari darah yang dibawa dalam bentuk VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. Lemak dan protein ini menyatu menjadi lapisan-lapisan kuning telur. Nah, lanjut. Dan terakhir yaitu lapisan-lapisan tadi terbentuk secara bergantian siang dan malamnya, hingga menghasilkan pola seperti terus-menerus dan membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 10 hari. Selama pembentukan pigmen dari makanan unggas seperti kantofil, nah ini kantofil ditambah ke vitellogenin sehingga memberikan warna kuning hingga keorenan pada kuning telur. Nah, yang terakhir, kuning telur matang seperti yang teman-teman kenal pada umumnya. Kuning telur berwarna kekuningan ataupun keorenan. Nah, lanjut. Yang kedua, saya akan menjelaskan biosintesis putih telur. Nah, seperti teman-teman lihat skema yang saya buat. Nah, setelah ovulasi, kuning telur yang sudah matang tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, ke saluran reproduksi, tepatnya di bagian magnum. Disinilah putih telur atau albumin mulai terbentuk oleh hormon estrogen dan progesteron, memicu sel-sel magnum untuk mengekspresikan dan penghasilan protein putih telur. Proses ini dimulai dengan transkripsi DNA menjadi RNA. Nah, lalu diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein. Beberapa jenis protein, yaitu ovalbumin, ovotransferelin, ovomucoid, isogyme, dan ovomucin. Nah, yang pertama itu protein utama, penghasil zat besi, inhibitor enzim, lalu antibakteri, yaitu yang terakhir avomucin.
Nah, setelah dibentuk protein mengalami modifikasi seperti glikolisasi. Nah, di sini fosfolasi dan pembentukan ikatan di sulfida untuk memperkuat struktur dan fungsinya. Selanjutnya protein dikemas dalam vesikel sekretori dikeluarkan ke lumen magnum. Nah, putih telur terbentuk secara berlapis dimulai dari lapisan halaziferous atau terdekat dengan kuning telur hingga ke lapisan putih telur encer luar. Saat telur berputar dalam saluran, sebagian putih telur terpuntir atau membentuk kalaza, yakni tali spiral yang menjadi posisi kuning telur tetap di tengah posisinya. Nah, tadi pembentukan lapisan putih telur yang terdiri dari putih telur kental dalam, putih telur encer tengah, putih telur kental luar, dan putih telur encer luar. Lalu yang terakhir yaitu pembentukan halaza tadi, atau penahan kuningnya agar berada tetap di tengah-tengah, tidak ke samping, tidak ke kanan, tidak ke atas, dan tidak ke bawah. Nah, lanjut saya akan menjelaskan proses biosintesis kerabang telur. Kerabang telur seperti yang teman-teman lihat di skema saya. Nah, setelah pembentukan putih telur selesai, telur bergerak ke bagian isthmus. Tepat dua lapisan membran kerabang dibentuk dari protein fibril seperti kolagen dan keratin. Di ujung tumpu telur terbentuk kantung udara antara kedua membran. Nah, lalu kemudian telur masuk ke bagian uterus atau kelenjar kerabang. Tempat mineralisasi terjadi. Tempat mineralisasi terjadi. Di sini dia. Ada skema yang ini. Nah, di sini terbentuk titik awal pembentukan kerabang yang disebut mamila. Kalsium dikumpulkan dari dua sumber makanan yang diserap usus dan cadangan tulang mudelur. Penyerapan kalsium dibentuk oleh vitamin D3 dan dibawa ke uterus atau kalbindin. Nah, karbonat terbentuk dari CO2 oleh enzim karbonik anhidrase. Yang tumbuh menjadi lapisan palisade membentuk struktur kuat namun berpori. Nah, di akhir proses kutikula, lapisan perlindungan protein disekresi dan menutup sebagian besar pori-pori menjadi telur dari kontaminasi luar. Jika telur berwarna pigmennya ditambahkan, dan di tahap akhir ini bisa terjadi warna coklat dan warna biru atau kehijauan, biru atau hijau. Kalau coklat namanya protofarpirin, dan kalau biru kehijauan namanya biverdin. Sekian penjelasan saya mengenai 3 materi biosintesis, mulai dari kuning telur, putih telur, hingga kerabang telur. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.